bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita masuk di dalam persekutuan doa di bulan keluarga 2021. Pada saat ini, marilah kita bersama, kita hendak memulai persekutuan doa pada malam yang indah ini dengan mengaku dan mengikrar dalam hati kita bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah menyertai kita sekalian. Amin. Bersama kita pujikan Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Sebelum kita melanjutkan persekutuan doa pada saat ini dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan hari lepas hari. Bapa, di tengah pergumulan yang kami hadapi setiap hari ini ya Tuhan, di tengah dunia yang keruh, kami dipanggil, kami menyadari Tuhan hal ini bukanlah hal yang mudah bagi kami,
tetapi mungkin untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ketika kami percaya dan bersedia dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu, maka kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa di dalam surga yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk saudara-saudara kami di seluruh dunia yang saat ini juga masih berjuang di tengah pandemi COVID-19. Walaupun kami sedang berada di level yang bisa terbilang aman, tetapi Tuhan kiranya selalu jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Mari Tuhan, Engkau hadir memberikan penguatan dan pemulihan bagi saudara kami. Tuhan berikan hati yang tenang kepada pemimpin-pemimpin negara, segala kepentingan yang ada, mari Tuhan Engkau hadir supaya mereka bisa lebih mementingkan kepentingan sesama, rela berkorban, dan juga lebih menghidupi nilai-nilai kehidupan ini supaya lebih baik lagi, sehingga kehidupan mereka bisa lebih terjamin. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Pergumulan yang ada di dalam gereja ini, di GKJ Kerten, Tuhan tolong berkati. Tuhan tolong berkati Bapak Ibu Pendeta, seluruh majelis, seluruh pegawai kantor, seluruh pelayan, juga seluruh warga jemaat. Tuhan mampukan kami untuk tidak berputus asa di tengah kerasnya kehidupan kami, supaya kehidupan kami merasakan damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan saja. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati akan mengikuti persekutuan doa Rabu di GKJ Kerten. Melalui ibadah online bersama-sama kami berkumpul dengan keluarga. Tuhan kiranya tuntun kami di dalam persekutuan doa ini. Buka mata hati dan pikiran kami supaya nanti apa yang kami dengar, kami terima dan kami renungkan dan kami laksanakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami percaya rancangan Tuhan indah. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita pujikan firman-Mu pelita bagi kakiku.
Bacaan kita hari ini diambil dari Matius 6 ayat 34a. Matius 6 ayat 34a. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Selamat malam, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita bersama di dalam ibadah persekutuan doa Rabu pada hari ini. Shalom. Sebelumnya perkenalkan, saya Sekar Panavi Mukti. Saya berasal dari Universitas Kristen Surakarta, mahasiswi semester 7, asal dari GKJ Margoyudan, yang saat ini ditugaskan untuk PPL Kejemaatan, praktek pengalaman lapangan kejemaatan di GKJ Kerten. Senang bisa diterima dengan baik di GKJ Kerten Surakarta ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dengan sebuah tema yang sangat menarik pada hari ini, ialah hindarilah sikap rasa khawatir. Setiap kita sebagai umat manusia pastilah kita pernah merasakan adanya khawatir karena tekanan-tekanan di dalam hidup, masalah-masalah yang datang silih berganti seringkali membuat kita menjadi khawatir akan hari esok. Banyaknya pikiran-pikiran yang berkecamuk seperti, duh, besok bagaimana ya? Apa aku bisa? Apa aku mampu? Dan apa aku, dan lain sebagainya. Khawatir adalah sebuah rasa. Seperti saya tidak bisa membayar cicilan, saya khawatir tidak bisa membayar biaya kuliah, saya khawatir tidak bisa bayar sekolah anak saya nanti, dan lain sebagainya. Tentunya perasaan khawatir ini dapatlah mengganggu pikiran kita, dapat mengganggu kesehatan mental jiwa kita, dan dapat mengganggu setiap aktivitas-aktivitas yang sedang kita kerjakan pada hari lepas hari. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, orang muda, baik orang muda, orang tua, anak, pria, wanita, sama saja, semuanya pasti pernah merasakan khawatir yang tentunya sangat merugikan bagi kita. Karena ada kalanya rasa khawatir ini sangat merugikan, dan tentunya setiap khawatir ini menyebabkan penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang seperti diabetes, jantung, dan lain sebagainya, yang tanpa disadari itu akan membebani pikiran-pikiran kita dan dapat membunuh diri kita sendiri. Sesungguhnya yang kita perlukan adalah sikap kewaspadaan dan sikap hati-hati
bukan rasa khawatir. Rasa khawatir atau rasa mendua hati tentunya membuat perasaan kita menjadi tidak stabil, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang tentunya juga dapat membuat keyakinan kita kepada Tuhan menjadi dangkal, yang berdampak pada sikap juga keputusan ini menjadi tidak stabil. Rasa khawatir membuat kegagalan dan tujuan menjadi tidak terselesaikan. Rasa khawatir yang dapat menimbulkan hilangnya rasa kemauan di dalam hidup, yang menyebabkan juga dapat menyebabkan gangguan-gangguan syaraf seperti stres dan depresi sebagai akibat dari pikiran yang mendua dan tekanan-tekanan di dalam hidup. Kekhawatiran-kekhawatiran di dalam hidup ini menyebabkan kegagalan, salah pengertian, penyebab kecurigaan, dan penyebab hampir semua ketidakbahagiaan. Semakin kita memasuki kehidupan seperti sekarang ini, Bapak Ibu, tentunya kita harus makin waspada terhadap tumbuhnya rasa khawatir, karena sesungguhnya kekhawatiran adalah musuh terbesar dalam kehidupan kita, dan juga musuh masyarakat yang harus selalu kita tanggulangi bila kita melihat dari segi yang negatif. Perasaan khawatir itu sangatlah membahayakan bagi diri kita. Marilah kita melakukan pendidikan mental untuk menanggulangi perasaan-perasaan khawatir ini dengan firman Tuhan sebagai landasan di dalam melakukan pendidikan mental. Kita bisa belajar dari tokoh Petrus, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa Petrus adalah seseorang yang hebat, yang sangat luar biasa, tapi dia pernah merasakan khawatir, bahkan sempat ragu dan sempat menyangkal. Kenapa Petrus ini menyangkal? Karena dia khawatir. Kenapa dia khawatir? Karena perasaan yang dia miliki saat dia melihat gurunya, yaitu Tuhan Yesus, disalib. Kenapa Petrus ini menyangkal? Karena perasaan Petrus sendiri. Petrus di akhir hidupnya juga menulis surat kepada jemaat, serahkan semua kepada Tuhan, karena Petrus sadar tidak ada gunanya untuk dia menyimpang, tidak ada gunanya aku khawatir, tetapi saat aku menyerahkan segala kekhawatiranku kepada Tuhan, aku mendapat jalan keluar. Bapak, Ibu yang terkasih, Alkitab memperingatkan kita untuk jangan khawatir, karena kekhawatiran merupakan dosa. Kekhawatiran selalu merupakan dosa. Mengapa demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara? Karena yang pertama, khawatir berarti tidak percaya kepada kebenaran Tuhan. Demikian. Dan ketika kita sudah tidak percaya akan kebenaran Tuhan, kita pasti akan menjauh dari Tuhan, dan itu adalah merupakan dosa. Dan yang kedua, khawatir berarti merusak bait Allah. Firman Allah berkata
di dalam Matius 6 ayat 25a, dilanjutkan 32b. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya semuanya itu. Kekhawatiran merupakan suatu kemunafikan. Kekhawatiran dapat merusak diri kita sendiri yang adalah bait Allah, karena kekhawatiran merupakan penyebab dari segala sumber penyakit. Karena khawatir, manusia menjadi mudah sedih. Kekhawatiran adalah dosa, sebab rasa khawatir ini menunjukkan bahwa manusia ini tidak berdoa dan khawatir pada waktu yang sama. Seringkali dalam kehidupan berkeluarga juga seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Muncul rasa kekhawatiran dari ayah, ibu, dan juga anak. Masalah yang sering terjadi adalah ketidakterbukaan, miskomunikasi, dan lain sebagainya. Dalam beberapa kasus terjadi kekhawatiran dan ketakutan terhadap hal-hal yang kecil, yang semuanya itu belum tentu terjadi, karena adanya bayangan-bayangan di dalam pikiran, bayangan kegagalan yang sudah menghantui, menyebabkan kita ini mudah khawatir, mudah berputus asa. Penghasilan yang pas-pasan seringkali membuat ayah merasa khawatir akan kebutuhan sehari-hari yang akan dicukupinya. Sementara ibu yang mencoba mengelola hasil jerih payah dari ayah juga khawatir akan apa yang dia cukupkan setiap harinya. Sementara itu si anak juga muncul rasa khawatir dengan berbagai kebutuhan dan keinginan, bahwa apakah dia kebutuhannya bisa dipenuhi dan lain sebagainya. Hampir semua kekhawatiran ini yang Bapak, Ibu, dan Saudara alami merupakan kekhawatiran yang belum tentu terjadi, karena kita sebagai umat manusia ini tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Seperti nats di atas, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Di sini sebenarnya intisari dari sebuah keharmonisan di dalam rumah tangga, keharmonisan di dalam keluarga. Masing-masing dari kita harus menyadari bahwa akan kekurangan kita, hal tersebut bisa melahirkan hal-hal yang kecil, yang positif, dengan kreasi-kreasi seperti usaha tambahan yang merupakan karunia bagi orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran ini, Bapak, Ibu, dan Saudara? Tentunya kita harus sadar bahwa kekhawatiran yang hadir bukanlah solusi, karena solusinya hanya kita dapat di dalam Tuhan Yesus saja. Mari kita memohon petunjuk dari firman Allah Mari kita memohon petunjuk kepada firman Allah untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah rasa khawatir ini. Tips untuk
memperoleh kemenangan atas kekhawatiran. Yang pertama ada 3 poin Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama adalah pujian, yang kedua adalah ketenangan, dan yang ketiga adalah doa. Dan sama dengan damai sejahtera. Melalui pujian, ketenangan, dan juga doa ini Bapak Ibu dan Saudara, pujian yaitu berserah kepada Tuhan. Melalui pujian-pujian, penyembahan, kita berserah kepada Tuhan. Dan yang kedua, poin kedua adalah ketenangan. Menghadapi sesuatu dengan ketenangan, kita perlu mengendalikan pikiran-pikiran, jangan overthinking, banyak-banyak beribadah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah doa, di mana kita perlu memohon petunjuk kepada firman Allah untuk mendapatkan jalan bagi rasa khawatir ini. Melalui pujian, ketenangan, dan doa kita akan memperoleh adanya damai sejahtera yang asalnya dari Allah saja. Tuhan memberkati. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Dalam kita mengaturkan persembahan didasarkan dari firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 107 ayat 1, yang demikian sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita menyanyikan sekarang bersyukur. Bersama kita akan mengaturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih kami ucapkan karena Engkau telah memberi kami kesempatan untuk berkumpul bersama, beribadah di persekutuan doa Rabu pada hari ini secara online. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Jauhkan kami dari rasa khawatir, karena kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber ketenangan bagi diri kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau memberkati apa yang kami berikan, besar kecilnya persembahan kami, dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Berkati aktivitas kami selanjutnya, kami akan mengistirahatkan diri kami hari ini, sehingga besok boleh menyambut berkat Tuhan yang baru. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mengakhiri persekutuan doa ini dengan menyiapkan hati, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita pujikan Tuhan Allah beserta engkau. Kristus